Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 22 Desember pukul 18:35. Jadi di video ini gue mau cerita aja guys ya. Gue bukan membahas laporan keuangan atau data-data. Gue mau cerita aja karena ini hari Minggu ya guys. Hari Minggu dan bursa lagi libur. Berangkat dari pertanyaan apakah membeli BRI, BNI, BBCA, BMRI, terutama keempat bank ini ya. Kemudian ditambah Astra Internasional sama Telkom atau saham-saham big caps lainnya. Big caps itu kayak ICBP ya. Itu udah nggak menarik gitu. Karena gini, berangkat dari pertanyaan ini memang gue juga langsung melihat bahwa kita nggak usah ambil dari 7 tahun ke belakang lah. Kita cukup lihat dari 5 tahun aja. 5 tahun BBRI itu yang tadinya di angka 4.200 kembali lagi di angka 4.000. BBNI dia naik sedikit aja dari 3.900 ke 4.200, naiknya sekitar 9%-an. BBCA yang kelihatan masih oke, naik sekitar 44%. Ya, dibanding dari BBRI, BBNI, BBCA sama Bank Mandiri itu masih lebih oke lah karena naiknya 47%. Nah, jadi waktu bulan Desember ini baru-baru ini ya lu pasti punya rekan-rekan kerja atau teman-teman atau saudara ya yang berkecimpung juga di pasar modal, pelaku pasar. Gue juga pun sama. Jadi ini gue bercerita berdasarkan pengalaman pribadi, tapi cerita gue berdasarkan pengalaman pribadi itu belum tentu gue yang merasakan karena gue juga belajar atau mengamati dari fenomena orang lain gitu loh guys, maksudnya ya. Jadi gue nanya, gue punya saudara gue nanya yang memang dia bekerja dari dulu sampai usia tua, mungkin udah 60-70 tahun ya. Dia juga pelaku pasar modal, mengumpulkan uangnya sudah lama dan modalnya pun udah bukan ratusan juta, udah bukan puluhan juta, udah miliaran, puluhan miliar. Ya, dan gua sering, bukan sering sih, kalau misalkan lagi ada acara keluarga, ketemu, dan biasanya gue nanya, Mas, gue manggilnya Mas ya, karena masih jatuhnya masih keponakan gue. Dari silsilah keluarga masih keponakan. Mas, kemarin ikut PUPS nggak? Adi, beli Adro nggak? Dia bilang, aku, aku wes tuo, Jack. Aku wes tuo, aku nggak ikut ngono-ngono, nggak ikut. Dia jadi, gue mengamati bahwa dia itu ya old money ya, bisa dikatakan old money bagi bagi kalangan investor retail kayak kita menyebutnya itu old money, orang-orang yang dananya udah besar ya. Dia investor retail tapi kan bisa dikatakan pemain gede juga karena dananya miliaran, udah nggak bisa disamain seperti kita. Kalau kayak gue mah masih receh, lu mungkin yang nonton video ini juga masih receh. Dia belinya apa ya? Dia belinya BBRI ya, BBNI, BBCA, BMRI, nggak jauh dari empat bank ini. Karena memang dia orang yang dulu berkecimpung di perbankan. Kemudian pensiun, dia dapat uang banyak, ya dia masukinnya kemana? Ke saham-saham ini, guys. Bagi dia, guys ya, bagi dia keuntungan sebesar 5%. Nah, dia cerita, aku kalau untung 5% aja udah tak taking profit, ya. Udah tak taking profit. Karena untuk biaya hidup. Jadi untuk biaya hidup, kadang-kadang dia bilang untuk jajan, untuk biaya hidup. Nah, cuman jangan dibayangkan 5%-nya dia sama kayak 5%-nya kita, guys. Nggak sama. Dia masuk 3 miliar atau 5 miliar, 10%-nya aja 500 juta. 5%-nya berarti 250 juta. Bisa dari dapat untung seperti ini. 250 juta itu cukup untuk hidup dalam waktu 3 bulan, 4 bulan buat dia. Kayak begitu. Jadi, dia untung 5% aja udah cukup. Tapi dia masuknya ke saham-saham ini. Kenapa? Karena dia liquid. Jadi masuk berapa miliar, 3 miliar, 4 miliar, dia 4-10 miliar, dia nggak takut karena liquid. Dia bisa dengan cepat beli, bisa dengan cepat jual. Dan harganya nggak gampang turun, nggak gampang naik. Dan dia juga nggak perlu khawatir yang adanya mangsa atau di mangsa bandar. Nggak khawatir karena dia belinya di saham-saham seperti ini. Akhirnya gue mengamati, berarti oh,
orang ada loh, ada ya, nggak semua ya, tapi ada loh orang yang seperti ini memang maunya masuk ke saham-saham yang kayak begini. Masuk ke saham-saham kayak gini yang bisa memberikan dia ketenangan, yang dia tahu fundamentalnya nggak ada masalah, yang dia dengan untung 5% aja udah cukup banget. Apalagi kalau si perusahaannya bisa ngasih dividen, katakanlah dia salah analisa. Ternyata dia bisa ngasih 8% per tahun, 7% per tahun. Sambil anggap aja itu dividen uang tunggu, dia nanti untung 5%, 6% dia taking profit. Tapi dia berada di perusahaan yang liquid dan yang fundamentalnya tidak ada masalah. Itu. Jadi kayak begitu, guys. Nah, buat kita kan kita kan banyak yang akhirnya mempermasalahkan, buat apa investasi di saham BRI yang untungnya cuma segini. Ya kalau misalkan modal lu nggak besar, memang untuk beli saham BBRI ini sebenarnya lebih enak beli saham-saham yang small cap. Small cap. Ingat beda small cap sama gorengan ya. Makanya salah satu saham di portofolio gue yang porsinya paling gede itu saat ini IPCC. IPCC, TPMA juga. Dan IPCC sama TPMA itu di bawah 10 triliun, di bawah 5 triliun market cap-nya. Kalau BRI untuk 100% susah guys, karena market cap dianya aja udah 500 triliun, 600 triliun. Sulit dia naik untuk 100% sampai 1.200 triliun gitu. Susah, butuh waktu berapa lama. Nah, memang jadi akhirnya ada pertanyaan kan. Terus buat retail terus terus buat retail seperti kita, retail receh nih. Dalam kurung retail receh bagaimana? Nah, ini gue nggak bisa pukul rata karena setiap orang berbeda-beda pemilihan sahamnya. Tapi buat gue pribadi, yang terutama gue pribadi adalah investor receh, memang saham pilihannya adalah saham-saham yang memang market cap-nya nggak besar. Kalau gue pribadi, kenapa? Karena dia masih bisa menawarkan, menawarkan growth yang lebih besar daripada big cap. Gitu guys. Apalagi didukung dengan valuasi yang murah. Jadi pertanyaannya, apakah membeli BRI, BNI, BCA, BMRI, ASI, Telkom, dan saham-saham big cap lainnya udah nggak menarik sekarang? Tergantung. Kalau misalkan buat orang-orang old money yang memang dananya gede, apalagi perusahaan-perusahaan yang kita tahu perusahaan-perusahaan yang sehat, kayak BRI, BCA, yang jelas-jelas sehat, dia tahu dalemannya, apalagi dia adalah pensiunan perbankan. Nah itu tuh kata kuncinya satu lagi guys ya, edge-nya. Dia tahu edge-nya, dia tahu yang dia beli apa. Ya keempat saham ini masih menarik. Karena apa? Ya dia nggak butuh untung gede aja. Untung 5% aja udah menarik buat dia. Bahkan lu tahu Timothy Ronald ya? Timothy Ronald kan dia pernah ngomong bahwa dengan size yang sebesar ini, untung 20%, 30% per tahun itu udah happy. Ya sama. Sama seperti yang saudara gue itu. Dia nggak bakal mau masuk ke saham-saham. Oh, gue waktu itu pernah ngasih tahu, ini lagi bagus nih WH. Waktu 2023 ya, kemudian Elite. Nggak berani dia masuk ke saham ini. Bukan takut, karena apa? Nggak bisa. Sekali dia beli dengan dana yang besar itu, sahamnya bisa langsung naik. Atau nanti dia bisa jadi mangsa bandar. Nah, memang orang beda-beda. Oh, kalau misalkan gue punya dana di 20 miliar tuh, misalkan kayak, atau 10 miliar kayak saudara gue, mendingan gue masukin saham-saham yang, ya gue masukin saham-saham gorengan lah 300 juta. Tergantung orang. Kebetulan memang gue menemukan orang yang seperti ini. Sekarang gue tanya balik kepada lu guys ya. Gue tanya balik kepada lu. Lu misalkan orang yang mengumpulkan uang ketika lu bekerja lama dan lu pensiun, lu punya dana sekitar 20 miliar. Ya. Mau nggak lu membelikan 5 miliar untuk saham, ya kayak misalkan saham Pani lah. Katakanlah saham Pani. Kemudian 5 miliar untuk saham, dengan Pani harga sekarang ya, dengan harga sekarang nih lu beli nih di harga 16.000. 16.000 lu berani atau enggak? Berani enggak? Kayak begitu. Berani atau tidak? Berarti kan 5 miliar dari 20 miliar adalah sekitar 25% portofolio lu. Bisa nggak lu sukses? Bisa. Tapi bisa nggak lu gagal juga? Bisa juga. Jadi ada kemungkinan 50-50.
Tapi kalau misalkan lu adalah orang yang mengumpulkan dana selama hidup lu pensiun di usia 50 eh, atau 60 tahun, berani nggak misalkan lu masukin perlahan-lahan 5 miliar ini di BBCA? Untungnya memang nggak mungkin nggak segede lu kalau beli pani, mungkin ya lu nggak segede beli pani, risknya nggak sebesar kalau lu beli pani juga, tapi ada ketenangan ketika lu beli di saham ini gitu loh, saham-saham ini. Dan itu yang gue perhatikan dari orang-orang yang dananya udah gede. Sekali lagi gue nggak menyamaratakan, ada juga orang-orang yang saham dananya gede dia masuk saham-saham yang berisiko tinggi, ada juga. Ini balik lagi ke orang-orang, tapi di luaran sana old money investor retail itu kenapa masih suka dengan saham-saham ini? Ya karena ini guys, dia liquid, dia khawatir menjadi mangsanya bandar ya. Kemudian dia punya pengetahuan di saham itu. Nah, yang berbahaya nih sesuai yang diomongin oleh Pak Prabowo adalah yang jadi mangsanya bandar. Udah dia kagak tahu, udah dia dananya cekak ya. Ingat, dananya cekak, dia nggak ngerti apa yang dia beli. Kemudian dia berharap return besar. Nah, yang kayak begini nih, pola pikir begini yang akhirnya ini makanan empuk nih guys. Mangsa empuk, bandar. Jadi karena dia dana, itu manusiawi, karena dia dananya nggak gede, dia mau cepet-cepet besar, karena saham-saham yang berisiko tinggi, akhirnya dia masuk saham yang berisiko tinggi, karena bisa juga dapat gain yang tinggi ya. Dia masuk, karena dananya kecil, dananya belum gede, pemikirannya belum bijak. Akhirnya apa? Bukannya return besar yang dia dapatkan, dia jadi makanan empuk bandar. Akhirnya ya itu tuh. Pak Prabowo bilang kayak gitu. Kamu kalau misalkan orang-orang kecil gitu ya, orang-orang kecil gue nggak paham ya yang dimaksud orang kecil nih merujuk kepada apa. Ya lu jangan main-main lah. Kayak gitu. Jadi yang berbahaya ini yang berbahaya, sangat berbahaya nih. Udah dana dia cekak, dia nggak ngerti apa yang dia beli, dia berharap return yang besar dan akhirnya bukannya seperti orang yang old money ini, jadi tetap menjadi mangsa empuk bandar kayak gitu guys. Akhirnya malah boncos di bursa efek Indonesia. Ingat guys, di bursa efek Indonesia itu lebih banyak orang yang boncosnya, mengalami kerugian daripada orang yang mengalami kesuksesan. Kayak gitu. Oke, mudah-mudahan cerita ini memberikan manfaat ya guys ya. Semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Kesimpulannya, bagi orang-orang terutama yang dananya gede ya, terutama dengan orang-orang yang mau membutuhkan ketenangan, dia tahu bahwa fundamentalnya nggak ada masalah, beli saham-saham kayak begini guys ya, BRI, BNI, BCA, terutama 4 bank ini ya. Kalau Astra sama Telkom, terutama Telkom sih memang agak agak belok-belok dikit lah. Tapi kalau 4 bank ini kesimpulannya orang-orang yang old money, dananya gede-gede, ya mereka masih menarik guys. Karena apa? 5% aja dia udah bisa hidup untuk berapa bulan. Dan dia bisa tenang. Karena orang udah tua, orang udah berumur, yang udah punya duit banyak, dia mau ketenangan. Bukan mau riuh-riuh kayak kita ngelihat streaming, ngelihat stream komentar-komentar orang di sekuritas. Enggak, dia mau ketenangan. Dengan tenang dia nanti dapat duit bisa untuk hidupnya dalam beberapa bulan kayak gitu. Oke, gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.